Pengertian fungsi komponen dan cara kerja. Pengertian fungsi komponen dan cara kerja transmisi manual. Bagi kawan-kawan yang ingin tahu tentang apa itu transmisi manual, kali ini saya akan berbagi informasi terkait pengertian fungsi komponen dan cara kerja transmisi manual. Memang seringkali saat ini masih banyak orang yang belum mengetahui apa itu transmisi manual, baik dari pengertiannya maupun fungsinya. Padahal pada transmisi manual ini memiliki susunan komponen dan cara kerja yang sepatutnya. Yang memiliki kendaraan transmisi manual oleh sebab itu meski tampaknya sepele dan tidak terpengaruh pada kinerja kendaraan sobat, namun mengetahui pengertian fungsi komponen dan cara kerja transmisi manual tampaknya menjadi topik pokok yang sebaiknya diketahui dan dipahami oleh setiap orang pemilik kendaraan yang menggunakan sistem transmisi manual. Hal ini ditunjukkan agar suatu saat jika kendaraan mengalami kerusakan dan berhubungan dengan sistem transmisinya, maka si pengguna akan sedikit paham apa yang harus dilakukan. Nah, disinilah letak pentingnya mengetahui pengertian fungsi komponen dan cara kerja transmisi manual. Di samping itu, dalam kaitannya dengan pengertian fungsi komponen dan cara kerja transmisi manual yang akan saya sampaikan kali ini, bukan berarti bahwa dengan mengetahui pengertian maupun fungsi dari komponen transmisi manual beserta cara kerjanya langsung bisa mengatasi masalah. Hanya saja kelebihan yang akan sobat dapatkan jika memahami ataupun mengenali pengertian fungsi komponen dan cara kerja transmisi manual. Tentu akan memudahkan pengguna yang memiliki kendaraan bersistem transmisi manual ini lebih tahu di mana letak kerusakan jika suatu saat terjadi hal yang tak beres pada sistem transmisinya. Bahkan dengan mengetahui cara kerja transmisi manual pun setidaknya sobat bisa tahu juga bagaimana cara merawat kendaraan yang bertransmisi manual sehingga kerusakan yang kemungkinan terjadi pun bisa dicegah sedini mungkin. Untuk itu, bagi kawan yang belum tahu manahu soal transmisi manual ini, tak perlu bingung. Mari kita simak bersama ulasan lengkap dari saya kali ini yang akan membahas secara lebih spesifik tentang pengertian fungsi komponen dan cara kerja transmisi manual pada segmen-segmen di bawah ini. 1. Pengertian transmisi manual. 2. Fungsi transmisi manual. 3. Komponen transmisi manual. 4. Cara kerja transmisi manual. Pengertian transmisi manual pertama. Sebelum jauh membahas berbagai segmen-segmen di awal pertemuan ini, saya akan mengulas tentang pengertian transmisi manual. Perlu diketahui dahulu bahwa secara umum transmisi merupakan komponen pada mesin yang memiliki tujuan untuk merubah kecepatan dan tenaga putar dari mesin yang bertuju pada roda yang nantinya bisa digunakan untuk menggerakkan kendaraan. Di samping itu, sistem pemindah tenaga ini meliputi unit kopling, transmisi, diferensial, poros, serta roda kendaraan. Seluruh bagian tersebut akan saling berhubungan satu sama lain. Nah, terkait dengan pengertian transmisi manual, posisi dan komponennya terletak pada ujung depan sesudah unit kopling dari sistem pemindah tenaga pada sebuah kendaraan. Sebagai contoh seperti ini, sebut saja pada sepeda motor yang memiliki 4 percepatan, letak transmisi manual di sini sebagai salah satu bagian hardware dari sistem pemindah tenaga dengan 4 tingkatan. Nah, dengan adanya transmisi tersebut, maka tenaga yang dihasilkan mesin bisa diteruskan ke poros propulsor sehingga kendaraan pun bisa berjalan. Dengan sedikit memahami pengertian transmisi manual tersebut, maka bisa diambil kesimpulan singkat bahwa pengertian transmisi manual merupakan suatu komponen pemindah tenaga yang dihasilkan dari mesin ke poros roda yang membuat kendaraan bisa berjalan sesuai dengan kecepatannya. 2. Fungsi transmisi manual. Setelah sobat memahami atau mengetahui apa itu transmisi manual, kini waktunya saya untuk membahas fungsi transmisi manual. Sebenarnya fungsi utama dari transmisi manual pada kendaraan bermotor yaitu memiliki tugas yang sama, yaitu menyalurkan tenaga dari mesin ke roda-rodanya. Hanya saja sistem kinerjanya saja yang berbeda. Nah, dengan kaitannya dengan fungsi transmisi manual ini ada beberapa fungsi dengan penggunaan mesin yang transmisi manual, antara lain sebagai berikut. Pertama, yaitu untuk menyalurkan tenaga ataupun sebut saja putaran mesin dari kopling ke poros propulsor. Kemudian fungsi yang kedua yaitu merubah komponen yang dihasilkan mesin sesuai dengan beberapa kebutuhan yang bertanggung dari beban yang ditanggung mesin keadaan medan jalan. Selain itu, fungsi transmisi manual ini juga terletak pada kemungkinan bahwa kendaraan untuk bergerak mundur atau disebut juga dengan
reserve yang umumnya kondisi ini ada pada kendaraan yang memiliki lebih dari 2 roda seperti mobil. Dari beberapa fungsi transmisi manual tersebut di atas, tentu saja dipastikan bahwa setiap orang yang memiliki kendaraan sendiri yang bertransmisi manual tentunya akan lebih mudah memahami bagaimana kinerja daripada sistem transmisi pada kendaraannya sendiri. Selain itu, dari penjelasan mengenai fungsi transmisi manual yang disebutkan di atas, pastinya sobat akan tahu mana komponen yang perlu mendapat perawatan dalam kaitannya pada sistem transmisi manual. Komponen transmisi manual. Di sisi lain, setelah sobat semua memahami pengertian dan fungsi dari sistem transmisi manual, kini waktunya kita untuk mengenal jauh berapa komponen sistem transmisi manual. Sebenarnya jika ditelisik lebih mendalam, ada beberapa komponen yang memiliki fungsi sendiri-sendiri. Nah, untuk mengenal lebih jauh, kini saya sampaikan beberapa komponen transmisi manual. 1. Transmisi cas atau disebut juga dengan input transmisi. Ini merupakan salah satu komponen transmisi manual yang nantinya bertugas untuk menerima output yang dihasilkan dari unit coupling. Dengan kata lain, komponen yang satu ini merupakan bagian dari transmisi manual sebagai tempat berdiamnya seluruh komponen transmisi. Selanjutnya, komponen yang cukup pentingnya yaitu transmission gear atau bisa dikenal dengan roda gigi transmisi. Komponen yang satu ini bertugas untuk merubah input yang dihadirkan dari sistem permesinan menjadi output torsi, di mana nantinya akan meninggalkan transmisi yang sepadan ataupun sesuai dengan yang dibutuhkan kendaraan. Selain itu, ada juga komponen transmisi manual yang bernama synchronizer atau gigi penyesuai, di mana komponen ini merupakan media yang digunakan untuk melengkapi atau membantu pemindahan kecepatan ketika dalam kondisi berputaran super tinggi. Tentu dengan adanya gigi penyesuaian ini, maka dipastikan akan membuat kinerja transmisi manual semakin ringan. 4. Gear shift lever dan shift fork pun juga salah satu komponen ada pada sistem transmisi manual. Komponen transmisi manual yang lebih kita kenal dengan nama tuas pemindah persneling dan garpu pemindah ini sangat penting sekali keberadaannya dalam transmisi kendaraan. Pasalnya, fungsinya sendiri sebagai alat untuk menggerakkan maupun mengoperasikan sistem transmisi yang dilakukan oleh si pengemudi. 5. Reserve gear adalah komponen yang ada pada sistem transmisi manual yang bertugas untuk merubah arah dari putaran output shaft sehingga akan mundur dibutuhkan. Maka kendaraan fungsi tersebut tentu komponen transmisi manual yang satu ini cukup penting keberadaannya. 6. Di samping itu ada juga namanya hub shaft yang merupakan komponen pada transmisi manual, di mana memiliki tugas sebagai pengunci penyesuaian yang terjadi dengan gigi percepatan sehingga akan sangat memungkinkan output shaft bisa berputar dan berhenti. 7. Nah, komponen transmisi manual yang terakhir yaitu main bearing dan output shaft, di mana untuk main bearing ini berfungsi sebagai bantalan dari output shaft. Sementara itu, untuk output shaft sendiri memiliki tugas yang untuk menutup output shaft yang juga sekaligus berdudukan tongkat persneling. Jika melihat satu persatu, tampaknya ketujuh komponen transmisi manual yang telah diutarakan di atas memang cukup banyak. Namun perlu sobat pahami bahwa seluruh komponen yang disematkan dalam sistem transmisi manual tersebut sangat berpengaruh pada performa yang diberikan oleh kendaraan. Maka dari itu merupakan suatu kewajaran jika komponen transmisi manual ini tersusun dari banyak bagian yang saling terhubung satu sama lain. Cara kerja transmisi manual. Nah, menginjak bagian yang terakhir, begini waktunya saya untuk berbagi informasi mengenai cara kerja transmisi manual yang didasarkan atas posisi gigi persneling. Berikut ini penjelasannya. Pertama, cara kerja transmisi manual ketika kondisi netral, maka mesin tak akan disalurkan pada poros output. Hal ini dikarenakan sinkron shaft dalam kondisi bebas atau tak sedang terhubung dengan roda gigi tingkat. Untuk cara kerja mesin transmisi yang manual yang kedua yaitu pada saat tuas transmisi ditekan, maka secara otomatis pemindah gigi akan berputar bersamaan dengan pemutar shift drum bersamaan yang mengingatkan serta melakukan dorongan shift drum sampai kondisi berputar. 3. Kemudian cara kerja transmisi manual yaitu shift drum tadi akan dipasang dengan garpu pemilih gigi yang sudah diberi pin, di mana pin itu nantinya akan melakukan pengujian pada garpu pemilih pada bagian ulirnya. 4. Lalu
garpu pemilih gigi yang terhubung dengan gigi geser atau sliding gear tadi nantinya akan bergerak ke kanan atau ke kiri, di mana gerakannya akan mengikuti kemana langkah dari gerak garpu pemilih gigi. Setiap gerakan pada gigi geser ini nantinya akan menguji pada gigi kecepatan yang disesuaikan dengan sektor poros di mana letak gigi tersebut berada. 5. Menginjak cara kerja transmisi manual selanjutnya, yaitu gigi kecepatan 1-4 percepatan akan bebas berputar pada setiap porosnya. Katakanlah ketika gigi masuk pada saat sepeda motor dikendarai. Sebenarnya kondisi tersebut merupakan proses pengujian gigi kecepatan yang dikaitkan pada poros tempat di mana gigi tersebut berada pada dalam proses pengujian yang dilakukan oleh gigi geser. Memang jika dilihat sepintas bisa dikatakan bahwa cara kerja transmisi manual tersebut cukup rumit dan sulit dipahami, namun dari langkah-langkah pada kinerja transmisi manual di atas bisa diambil kesimpulan ringkas bahwa dalam proses pemindahan gigi tentunya ada komponen pemindah gigi dari kecepatan 1-4, di mana ketika menginjak satu dari percepatan tersebut gigi geser akan terkunci dan berputar pada porosnya masing-masing. Nah, dari uraian tersebut, apakah sobat sudah paham dengan cara transmisi manual saya terangkan di atas? Sekian dan terima kasih.